Halo guys, kali ini gue bakal nge-review Toyota Fortuner Venti Turbo tahun 2012. Check it out! Oke, kalau dilihat untuk desain eksterior, bagian depannya pertama kita lihat dari lampu headlamp ini. Headlamp ini dibanding Fortuner yang lama sebelum facelift udah kelihatan berubah, udah mulai kayak kekotak-kotakan kalau dibanding yang dulu bulat. Terus untuk lampu depannya ini udah proyektor. Untuk lampu utama, lampunya nyala dong. Oh, nyala, kelihatan ini proyektor. Tapi untuk lampu jauh atau dimnya ini masih lampu halogen biasa. Terus di sini ada fog lamp yang bisa nyala kalau malam. Sekarang juga bisa, lampu nyala. Oh, kelihatan nyala. Terus di sini udah dilengkapi sama LED DRL, tapi ini bukan bawaan dari Toyota, ini penambahan dari pemilik sendiri. Terus untuk grill juga udah kelihatan berubah, lebih terlihat slim gitu ya, terlihat lebih kecil dibanding yang dulu. Ya paling itu doang sih yang berubah. Ya, kalau kita lihat bagian belakangnya ini masih sama kayak yang depan, mulai agak melancip-lancip, kotak-kotak, beda sama yang dulu kayak gembung banget gitu ya. Tapi sebenarnya untuk lampu belakangnya ini nggak jauh beda sama yang versi sebelum facelift. Ini cuma diubah desainnya sama Toyota jadi kelihatan lebih baru gitu. Terus di sini ada lempeng Venti Turbo, ada sensor parkir 4 buah, dan untuk ban serepnya dilapisin sama cover plastik. Terus untuk tulisan Fortunernya pindah ke bagian sini yang dilapisin sama chrome padahal bukan chrome. Ini ya plastik-plastik gitu kayaknya ya. Dah. Kayaknya itu doang yang diubah dari belakang Fortuner ini sama Toyota. Sisanya sih ya nggak ada sih. Itu doang kayaknya. Oke, sekarang kita mau lihat bagasi dari Fortuner 2012 ini. Ya. Bisa kita lihat bagasinya cukup luas karena memang bangku baris ketiga dari Fortuner ini dilipat. Terus karena bangkunya nggak rata lantai jadi masih agak cukup mengganggu kalau misalnya kalian mau bawa barang yang cukup tinggi atau cukup besar. Tapi di sini di bangku baris ketiga ini nggak ada cup holder sama sekali, tapi ada, kalau kita lihat di sini ada port charger 1 sama ada gantungan. Itu doang paling untuk di bangku baris ketiga ini. Sisanya nggak ada apa-apa perubahan dari Toyota. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kalau si kursi baris ketiga ini kita buka. Bukanya agak ribet ya, soalnya lo ada pengait-pengait gini. Terus ini buka. Nggak bisa buka. Nah. Lagi. Ya. Kalau udah dibuka, bangku baris ketiganya sebenarnya bagasinya masih cukup luas. Ya, kalau misalnya kalian mau bawa barang banyak, misalnya contoh saya bawa tas, untung nggak jatuh. Ini satu tas masih lega, dia 1, 2, 3, ya kalau mau dipaksain bisa 4 gini ya, gitu sih. Terus kalau misalnya kalian mau jaga-jaga hujan, takutnya ada payung. Oke, payung mau taruh sini, muat. Walaupun payung ini panjang tapi karena mobilnya lebar jadi muat-muat aja gitu ya. Kalau misalnya kalian ngantuk mau tidur, nggak muat saya, tapi sengaja duduk gitu nutup. Kalau mau nyelek orang kayaknya bisa gitu. Nyelek orang taruh bagasi nggak ketahuan. Ya, coba tutup. Nggak muat ternyata, saya mentok. Ya, paling itu doang sih untuk bagasi dari Fortuner ini. Ya, kita tutup. Oh ya,
Nutupnya belum bisa elektrik, jadi masih tangan. Kalau misalnya kalian nggak nyampe ada beginian, tapi karena saya tinggi, alhamdulillah ada beginian nyampe. Nah, oke, dengan tinggi gue 175 cm, kita mau lihat bangku baris kedua dari Fortuner ini. Yuk, langsung tidur. Bangunin dulu ya. Ya, jadi gimana lo duduk di bangku baris kedua? Ini posisi nyetir gua, tinggi gua 175. Gimana perasaan lo duduk di bangku kedua ini? Pertama maaf dulu ya kalau ngomong gua nggak jelas, soalnya gua cadel. Maaf. Jadi menurut gua legroomnya sih ya lumayan gede, tapi kalau misalnya kaki lu terlalu panjang mentok juga sih. Terus headroomnya kecil sih, tinggi gue sama dia juga sama kan. Terus cup holdernya juga cuma satu sebelah kanan kayak biasa. Terus ada ininya buat tangan. Nah bisa gini. Terus AC-nya kayak biasa, kayak Fortuner lama juga, ada 2 di sini. Sama di sini juga ada 2 di paling belakang. Udah itu aja sih menurut gua. Oke, kalau tadi udah bangku baris kedua sama teman saya Heza, sekarang kita lihat kursi baris ketiga dari Fortuner ini. Nah, sudah ada teman saya ternyata, ini di Mahendra. Mahe, gimana duduk di bangku baris ketiga dari Fortuner ini? Ya lumayan enak sih, cuman untuk orang tinggi seperti saya ya kurang nyaman, ya lebih baik duduk di depan. Ya tapi di sini udah ada fitur nyamannya, bisa diangkat sini. Ya lumayan, tapi untuk berpergian jauh mungkin tidak cocok untuk orang yang tinggi duduk di belakang, mungkin bisa duduk di depan. Kalau misalnya dimajuin, coba ya. Nah, ini sudah dimajuin, terus lumayan, kita tutup. Space-nya jadi lebih banyak, namun kan kasihan untuk orang yang duduk di tengah, jadi space-nya lebih kecil. Jadi saya sarankan untuk orang tinggi duduknya di depan atau di tengah. Gitu ya sih. Ya, sekarang kita udah ada di interior dari Fortuner VNT Turbo G tahun 2012. Tapi kita nyalain dulu ya, soalnya panas kalau nggak ada AC. Ya, ini AC-nya udah climate control. Jadi lo nggak perlu pakai puter-puteran yang kayak mobil-mobil murah gitu, yang kayak kompor gas. Udah climate control. Di sini ada temperatur, di sini ada fan speed. Terus ini ada pengaturannya, lo mau dari atas terus ke kaki atau kaki doang. Terus di sini ada head unitnya. Head unitnya udah touchscreen, tapi dia belum ada navigation-nya, cuma baru ada radio. Terus ada Bluetooth, ada audio visual, ada aux, dan ya itu doang. Jadi Fortuner ini belum support sama navigation. Terus untuk kepraktisannya di sini lumayan banyak sih ya ruangnya. Di sini ada 2 cup holder. Terus di sini kita dapat armrest yang ada storage-nya juga. Lumayan, di sini tuh banyak aqua, mungkin yang punya suka minum kali ya. Minumnya sih sehat, aqua, bukan minum keras. Terus di sini juga dapat 2 storage terbuka, bisa muat 1 HP. Terus di sini juga ada storage lagi. Terus di bangku supir ada buat cup holder 1, storage terbuka 1. Udah, paling itu doang. Sama dapat porch charger ada 2. Jadi lo nggak perlu berebutan kalau misalnya ada penumpang di kiri, lo nggak perlu berebutan buat ngecas HP lo. Ada 2. Terus di sini ada parkir sensor, ada real cool buat AC belakang, sama ini persnelingnya. Udah gitu doang.